Oke, kita mau belajar hari ini kejadian 19 ayat 30 sampai 38 dalam lensa ini ya. Hermeneutik Saint Maximus, sang pengaku iman. Ini ada yang sudah baca belum nih? Hah? Belum ya? Nah, ini kisah tentang Lot dan anak-anaknya. Ini sebetulnya satu kisah yang menyedihkan. Tetapi di balik cerita ini logoi apa yang kita bisa pelajari. Sehingga dengan menemukan logo ini bisa membawa kita sebagai penafsir ya. Dan nanti kamu sampaikan kepada jemaat bahwa kita tuh kepada sang logos. Ya. Jadi hermeneutik Saint Maxim itu pada akhirnya kan bukan hanya kitab suci aja yang kamu temukan tuh sampai logos. Tapi kitanya juga sebagai penafsir, pembaca ya maupun gereja, jemaat itu juga mengikuti kitab suci ini. Ya, seperti yang saya serahkan minggu lalu, kitab suci itu cermin dari kosmos. Nah, kalau kosmos itu diciptakan oleh Sang Logos, apa tujuan penciptaan kosmos itu? Kemarin kita udah pelajari. Iya, supaya menyatu menjadi wadah inkarnasi yang pada akhirnya nanti Allah dengan manusia itu mengalami satu ya atau teosis itu. Nah, itu kosmos. Jadi Allah menciptakan dunia itu ada purpose-nya, ada tujuannya, bukan sekedar kebetulan ada, seperti teori Big Bang gitu ya. Alam semesta ini kebetulan ada begitu. Tapi ini ada wadah, ada tujuannya itu sebagai wadah penyatuan. Nah, nantilah ada langit dan bumi yang baru. Itu kosmos. Nah, kosmos ini akhirnya ada di dalam kitab suci. Nah, itulah makanya kitab suci itu disebut cermin kosmos. Nah, waktu kita baca kitab suci, itu kayak kita lihat cermin. Karena kitab suci itu cermin. Seperti kita kalau bermuka di cermin, kita melihat wajah kita kan. Nah, seperti kita membaca kitab suci, kita melihat kosmos itu. Karena kitab suci itu apa? Cermin dari kosmos. Nah, kalau dia ada cermin dari kosmos, maka kita bisa melihat kosmos di dalam kitab suci. Nah, dengan melihat kosmos itu, kita bisa melihat logo yang ada di dalam kosmos. Dengan melihat logos atau logo itu membawa kita kepada sang logos. Nah, sehingga waktu kita baca kitab suci itu harus berakhir di mana? Christocentris, theosis itu. Nah, kita akan lihat satu kisah yang sebetulnya menyedihkan ya dari nanti mungkin beberapa contoh-contoh lain saya tarik ya bahas tentang kisah-kisah moral yang sebetulnya orang jarang kupas gitu ya. Karena bingung kan, yang sulit. Kenapa kok misalnya Allah mengizinkan terjadinya pembunuhan di Kanaan? Ya, kalau kamu baca Ulangan pasal berapa itu? 7 atau 9 itu kan Allah memerintahkan musnahkan semua bangsa. Nah, itu teks yang sulit ya. Atau terjadi misalnya kejadian 19 ini perkawinan Lot dengan anak-anaknya, incest. Lah kok bisa? Ini Alkitab kok catatnya hal-hal yang tidak bermoral seperti itu. Ya, atau Yehuda dengan Tamar. Bukan Tamar yang ini ya, Amon ya. Amon dengan Tamar itu ada lagi kisahnya, nama yang sama ya. Tapi itu kisah yang lain. Itu juga kisah amoral dalam keluarga Daud itu. Ya, ada banyak kisah-kisah lain dalam perjanjian lama yang menarik yang kita bisa kupas ya. Nah, misalnya salah satunya kejadian Lot ini. Nah, kita bisa lihat apa logonya karena ini kosmos ya. Terjadi dalam kosmos, kemudian dicatat dalam kitab suci. Dan kalau kita nggak nangkap logonya, kita akan baca Alkitab itu hanya sekedar ini perbuatan moral yang sebetulnya nanti ujung-ujungnya kita akan bilang ini sudah dihukum Tuhan. Ya, lihat keturunan Lot itu semua sudah dihukum Tuhan. Nah, tapi nggak menangkap apanya?
nggak sebetulnya nggak menangkap logonya ya, apa logo di balik cerita itu atau kisah itu. Nah, ini yang kamu sebagai penafsir harus temukan. Nah, ini harus latih gitu ya. Latihan. Nah, coba kita lihat. Kita baca dulu lah ya, atau langsung aja. Nanti di dalam terjemahan ini juga ada ya. Pendahuluan. Ya tadi Hartono mau baca. Baca pendahuluannya boleh. Teks Kejadian 19 ayat 30 sampai 28 menyajikan sebuah narasi yang secara moral sangat mengganggu dan secara teologis membingungkan. Kisah incest antara Lot dan kedua putrinya ditempatkan segera setelah penyelamatan dramatis dari api Sodom. Episode ini tampak seperti sebuah anti klimaks yang tragis dan memalukan. Sebuah kejatuhan setelah penyelamatan. Iya. Jadi diselamatkan, tapi terjadi kejatuhan. Kisah yang memalukan dan tragis ya antara Lot dengan kedua putrinya. Oke, terus bagi penafsir modern, teks ini seringkali menjadi bahan kandungan etis. Namun, dalam pendekatan holistik, Martinus justru di dalam aporia atau kesulitan yang paling dalam inilah ayat teologia atau kontemplasi spiritual dapat bersinar paling. Iya, justru lewat yang sulit seperti ini, ya ada teori. Aporia ini kan gelap, justru di tempat gelap itu kita mendapatkan cahaya sih, gelap itu langsung hilang. Nah, itu prinsip aporia itu seperti itu, bukan membuat kita jadi bingung ya, tapi justru diterangi ya teori. Nah, ini dalam kitab suci itu yang saya mau katakan, memang kalau kita juga itu praksis ya, praksis teorinya, lalu teori. Ya. Nah, kalau di dalam menafsir kitab suci, kita mulai dari historia, teologia, moral, baru ini 4 tingkatan, 4 lapisan ya di dalam kitab suci. Paling dalam yang logis. Moral, nomor 2 teologia, 1 di permukaan itu historia. Nah, ini kitab suci. Kalau ini praksis teologi atau logos, jadi ini prinsip besarnya. Ini dari praksis teologi ini kosmosi. Ya, ada sedikit beda. Ya, yang sama mana? Teori yang kita perlu praksis, kita teori, kita teologi. Tapi kalau dalam kitab suci itu teori moralnya di sini. Jadi jangan bingung ya. Di dalam kitab suci moralnya ada di level 3, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan praksis. Oke. Nah, waktu dia kasih praksis, nah di situ nanti ada namanya di dalam moral itu, kamu lihat ya. Dalam moral itu ada nih praksisnya. Moral. Praksis. Nah, lalu sebelumnya seorang penafsir itu kontemplasi. Jadi kembali lagi kosmos ya. Penafsir itu harus melakukan namanya praksis. Itu berarti ya kamu eksegesis kan. Eksegesis ini kan. Ya kan? Sampailah anagogis ini. Sudah selesai. Masuk ke 8 sebagai penafsir. Eksegesis. Kemudian lagi asik. Oke. Materi sini. Sama eksegesis sampai angka 7. Kamu apa?
Kontemplasi itu maksudnya apa? Teori. Oke, setelah itu apa? So, moral. Setelah teori apa? Moral. Ya, itu moral. Moral ini apa? Kalau dalam kitab namanya moral, tapi dalam kita itu sebagai apa? Setelah kamu praksis, kamu kontemplasi tak sucinya, nah baru nanti mulai lagi ini sisanya. Baru ya, jadi selalu ini dari penafsir, ya, praksis, ini pasti teori yang baru teori yang 10. Ya. Nah, jadi langkah 9 dan 10 ini sil eksegesisnya dilakukan lalu mencapai pasti teori. Lalu nanti teosisnya teologi. Itu dari sisi penafsir, ya, atau lihat nafsir. Tapi dari sisi kitab suci apa? Soria, ilmiah, moral, anagogis. Ya. Prosesnya, kalau kita mau melakukan ini, kita sebagai penafsir, ya kita harus praksis. Praksisnya eksegesis. Nanti hasil eksegesisnya menerapkan kontemplasi teosis. Gitu ya, itu nggak usah bingung. Jadi, suci, nomor 1, historia, teori, moral, anagogis. Kalau kita penafsir, praksis, teorian, tapi praksis kita hasil dari apa? Ya, hasil dari exegesis. Oke, hasil dari exegesis. Exegesis kita tuh sampai langkah 7. Langkah 8, kita mulai lagi. Kontemplasi. Melihat awam dan kitab suci ini sebagai dasar itu. Fondasi. Fondasi penafsir itu. Tapi kalau nanti logos-logo yang di sini, nah, ini fondasi penafsiran, tapi kitab suci. Ya, jadi tetap ada fondasinya atau landasannya. Oke, paham ini ya. Ini saya ulangi lagi ya kayak minggu lalu. Oke. Terus baca lagi. Reform ini juga ada tentang usaha sebuah keluarga yang berasal. Jadi dia adalah sebuah logos verbal yang berfungsi sebagai pengetahuan tentang kondisi jiwa manusia setelah diselamatkan dari dosa, namun belum sepenuhnya dimurnikan. Ini adalah sebuah kosmos intangible yang memetakan bahaya dari mustahil yang mabuk oleh ketakutan dan keputusasaan, apati atau nafsu, dia mengambil alih kendali. Teks ini adalah sebuah diabasis dalam spiritual dan raju yang membawa penafsiran dari pengakuan akan keselamatan dirinya atau keluar dari surga, menuju kontemplasi akan kerapuhan batinnya dan kebutuhan mendesak akan kewaspadaan spiritual atau eksis yang terus besar. Oke, jadi kamu lihat di sini ya. Catatan historis ini sebetulnya bukan memang tentang dosa keluarga yang putus asa. Nah, sehingga keluarga yang putus asa ini sebetulnya menjadi satu logos verbal sebagai yang berfungsi sebagai gambaran tentang kondisi jiwa manusia yang diselamatkan dari dosa, tapi belum sepenuhnya dimurnikan. Nah, ini penting. Nah, inilah yang terjadi di kosmos yang mau dipetakan di dalam kitab suci, sehingga dapat nih pesan logosnya apa? Ini kondisi jiwa manusia yang setelah diselamatkan dari dosa, tapi belum sepenuhnya dimurnikan. Artinya masih ada bahaya
dari intelek yang mabuk oleh ketakutan dan keputusasaan dan nafsu yang mengambil kendali. Nah, itu pesan inti yang mau disampaikan. Ya. Nah, sehingga Alkitab ini mengajak kita melakukan namanya diabasis. Perjalanan spiritual. Ya. Nah, yang membawa penafsir dari pengakuan akan keselamatan lahiriah, kita keluar dari Sodom, menuju kontemplasi kan kerapuhan batinia kita. Ya, dan kebutuhan mendesak akan nefsis. Diabasis ini perjalanan spiritual, praksis teologi. Perjalanan. Nah, ini cara kita baca Alkitab itu seperti itu. Jadi ini bukan hanya teks, fungsi teks saja, tapi ini satu perjalanan yang membawa penafsir dari kondisi keselamatan lahiriah menuju kontemplasi. Itu teorinya. Teorinya akan kerapuhan kita. Nah, sehingga cerita Lot ini bukan cerita tentang Lot aja, ini cerita tentang logos manusia yang sangat rapuh. Ya, walaupun sudah diselamatkan ini dari dosa seperti Lot ya, selamatkan dari kota Sodom dan Gomora dari dosa, tapi belum sepenuhnya dimurnikan. Nah, cerita Lot, cerita kita juga. Ya, cerita Lot ini juga cerita manusia. Karena apa? Ada logosnya. Ya. Oke, kita baca ceritanya. Nah, kita pakai teks Yunani Septuaginta saya di sini ya. Dan terjemahan literal memakai analisis filologi. Oh ya, untuk ini saya nanti kita akan bahas sampai homiletik yang mudah-mudahan bisa selesai satu kisah ini. Contoh gimana sih nanti kita nyusun homilinya ya. Saya udah beli panduan. Saya share ya di grup nanti sama kalian. 3 tahap homili sebagai diabasis juga. Artinya kita nggak cuma ngerti paham teks itu, tapi kita juga melakukan perjalanan seperti tokoh-tokoh di dalam teks itu. Jadi ya. Jadi kita nggak bisa kitab suci aja. Jadi suci itu menjadi cermin tafsir untuk melakukan satu perjalanan. Maka homili itu sebetulnya diabasis. Diabasis itu perjalanan. Nah, bagaimana cara nyusunnya, cara bikinnya, ini saya udah bikin ya, 3 tahap. Kemudian, gimana kita memilih kata kunci untuk analisis filologi. Ya. Nah, biasanya nanti cari kata-kata yang punya beban teologis, ataupun yang punya kata-kata yang punya ketegangan atau aporia, dan kata-kata yang juga bisa diulang, yang membentuk satu pola. Dan kata-kata yang punya makna ganda atau simbolis. Nah, 4 kriteria ini kita bisa pakai ya. Nah, ini saya kasih contoh Kejadian 38 ya. Oke. Tapi kita lihat di sini contoh yang Kejadian 19. Oke, coba baca. Nih, Sophie, analisis. Filologi sini berfokus pada kata-kata kunci yang memiliki artis dan simbolis yang menjadi fondasi bagi penafsir seperti apa? Ya, jadi kata-kata kuncinya itu yang kamu analisis ya, yang maksudnya ya kata-kata yang punya
makna atau beban teologis dan simbolis. Misalnya ayat 30. Dan baiklah dari Zoar dan sebab dia takut mesti tinggal di Zoar. Ya, takut tinggal di Zoar. Nah, kata takut ini kata yang penting. Maksudnya apa nih? Evobete, ia takut. Coba baca, ketakutan Lot. Ketakutan Lot bahkan setelah diselamatkan adalah fungsi psikologi dan spiritual. Ini menunjukkan jiwa yang masih labil dan mencapai apa atau ketenangan spiritual. Iya. Ya, waktu konteksnya Lot itu sudah diselamatkan dari Sodom dan Gomora, lalu Lot itu naik dari Zoar dan tinggal di gunung, ya. Lalu ia takut untuk tinggal di Zoar. Jadi dia nggak mau tinggal di situ. Nah, kata takut itu menunjukkan jiwanya masih labil, dia belum kuat, belum bisa menghadapi ketakutan, belum bisa menghadapi hawa nafsu misalnya, atau belum mencapai namanya apatia. Jadi masih labil jiwanya, ya, masih terguncang. Nah, ini kata FOBT. Ayat 31, dan berkatalah yang lebih tua ada yang mati, yang kita sudah tua, ada seorang pun dianggap bumi. Oh, coba hapusin. Oke. Terus? ini tahu yang Dennis Estin. Tidak ada seorang pun, ini adalah persepsi yang terisolasi dan bersasa. Mereka melihat ketiadaan bukan penyelenggaraan ilahi, ini adalah pedang terus yang terkurung dalam gua. Iya. Jadi mereka melihat nggak ada seorang pun. Ini satu persepsi yang sebetulnya putus asa. Mereka tidak melihat ada pemeliharaan Tuhan, ya. Terus mereka terkurung seperti di dalam gua. Nah, kata Udes Estin ini. 32. Mari kita beri ayat kita dan tidur bersama. Sopen, horizon. Kita beri minum anggur. Anggur di sini adalah alat untuk melumpuhkan akal kemudian terus. Secara spiritual ini melambangkan pengabdian, kewaspadaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Iya. Jadi anggur sini alat untuk melumpuhkan akal budi atau nus, ya. Nah, ini saat spiritual berarti ini tidak waspada. Ayat 33. Dan dia tidak tahu kapan dia bangun. Kalau dia tidak tahu ini adalah kondisi nus yang dilumpuhkan ketidaksadaran spiritual. Saat terjadi ketika akal budi sang penjaga jiwa berhenti. Iya. Ayat 37. Dan memanggil temannya aman. Moab dan memanggil namanya secara logis sering dihubungkan dengan bahasa Ibrani dari ayat nama ini sendiri menjadi pengingat abadi akan usulnya yang berdosa. Iya. 38. Dan memanggil namanya aman atau son terkait dengan kata Ibrani untuk bangsa atau kerabat. Turunan ini menjadi bangsa yang secara historis mengusung Israel uang dari persatuan yang berlarang. Iya, jadi lahiran anak Moab dan Amon, ya. Atau bahasa Yunaninya bacanya Amon. Amon itu bangsa yang akhirnya nanti akan menjadi musuh Israel. Sedangkan Moab ini adalah bangsa yang penuh dosa dalam PL, ya. Bangsa Moab dan bangsa Amon ini. Oke. Jadi secara historis ya, kita udah tahu ceritanya nih. Nah, sekarang kita langsung fokus ke teksnya. Landasannya adalah kamu cari apa logos dan logo ini. Ya. Jadi setelah diterjemahkan nanti kamu
lihat kata-kata yang penting aja ya, nggak usah semua. Kamu analisa secara filologi, seperti ini contohnya. Kemudian masuk ke landasan teologisnya dari kejadian ini. Ya, pasal 19, 30, 38. Pertama, logos dan logonya ini kamu temukan. Ya, coba baca lagi. Logos dan logoi. Kisah ini secara dramatis menggambarkan apa yang terjadi ketika Nuh atau wakil budi manusia terputus dari sang logos dan gagal memahami logoi atau prinsip-prinsip lain dari penciptaan dan moralitas. Tindakan putri-putri Lot adalah upaya untuk menggenapi logos keberlangsungan hidup dengan cara yang sebelumnya bertentangan dengan logos kekudusan. Ini adalah pembenturan logo yang kacau karena ketidakhadiran sang logos sebagai pusat pengaruh. Iya. Apa di situ? Di situ ada tindakan putri-putri dari Lot. Ya kan? Logosnya itu yang penting. Nah, ini adalah upaya menggenapi logos keberlangsungan hidup dengan cara yang bertentangan dengan apa? Logos kekudusan. Nah, itu logos-logonya di situ. Ya. Atau ini cerita ketika nus manusia terputus dari sang logos dan gagal memahami logoi dari penciptaan dan moralitas. Ini logo yang penting. Sang logos. Terputus. Atau logonya sang logos. Ya kan? Ada incest soalnya. Nah, ini tindakan pilot yang dia mau menggenapi logos supaya nggak punah, tapi dengan cara yang bertentangan dengan logos kekudusan. Ya. Nah, ini boleh dikatakan sebagai kacauan karena ketidakhadiran sang logos sebagai pusat pengatur. Nah, yang kedua, Kitab suci sebagai cerminan kosmos. Gua tempat Lot tinggal adalah mikrokosmos dari jiwa yang terisolasi dan gelap, terputus dari cahaya dunia luar atau wahyu dan aktivitas. Peristiwa di dalam gua ini mencerminkan prinsip kosmos bahwa kegelapan atau ketidaktahuan adalah isolasi akan melahirkan kekacauan atau dosa. Ya, jadi mereka kejadiannya dalam gua kan. Kosmosnya itu di dalam gua. Atau mereka melakukan incestnya di mana? Di dalam gua. Gua, incestnya itu adalah satu peristiwa gelap. Gua itu kan gelap, terisolasi, putus dari cahaya dunia luar. Jadi kosmosnya itu kan peristiwa di dalam gua. Ceritanya. Nah, ini adalah satu, kalau itu menjadi cermin, nah ini adalah cermin apa? Prinsip kosmos, kegelapan, dan isolasi melahirkan kacau dan terus. Hanya jangan suka di tempat yang gelap. Pasaran di tempat yang gelap. Dalam ruang. Ya, di pojok. Gitu. Cari tempat yang sepi. Dulu tuh pondok doa, itu di atas lantai berapa itu. Nah, itu kayak sama. Lot dengan anak-anaknya
satu bersembunyi di gua. Akhirnya ini jadi tempat yang terisolasi dan gelap, terputus dari cahaya dunia luar, putus dari wahyu, ya, dari sang logos dan orang-orang komunitas. Sepi sama isolasi. Ini akhirnya menjadi satu peristiwa yang mencerminkan prinsip kosmis bahwa kegelapan dan isolasi itu melahirkan dosa. Nangkep nggak? Lihat, saya tulis misalnya ya, subsume by cermin kosmos. Kamu lihat aja, kosmosnya kayak gini. Nah, dari cermin apa? Ya, ini cermin kekacauan, dosa. Nah, tadi logos-logonya putri-putrinya Lot ini. Yang apa? Mau menggenapi logos keberlangsungan hidup, tapi dengan cara melanggar logos kudus. Nah, ini satu benturan. Ya. Dia udah lihat gak ada orang nih gitu. Karena udah dihukum Tuhan. Terus, kalau kami mati, habis dong manusia. Ya udahlah, kita tidurin ayah kita supaya bisa melahirkan keturunan. Nah, ini adalah cara yang sebelumnya bertentangan dengan logos. Ini benturan logos. Ya. Jadi di dalam kitab suci sebagai apa? Sebagai logos dan logo itu kamu temukan apa logo ini ya, atau logo prinsip-prinsip ilahi di sini. Wah, ini makna tentang moralitas nih. Satu sisi baik mau melangsungkan logos keberlangsungan hidup, ya kan? Logosnya supaya ada keturunan. Tapi berbenturan dengan pelanggar dengan logos keturunan. Itu soal logos. Nah, soal cermin kosmosnya, peristiwanya. Sudah terjadi di luar dan gelap. Ini adalah satu cermin tentang kegelapan, isolasi, lahirkan kekacauan dan dosa. Nah, baru nanti kita lihat simbol-simbolnya. Di situ ada siapa? Ada Lot, ada anggur, ya kan? Terus putri-putrinya, dan ada keturunannya si bangsa, si Moab dan Moab. Jadi ada berapa simbol ini? Lot, ada dua, anggur, putri-putrinya, dan anaknya. 5 kan? Nah, kamu harus terapkan setiap elemen itu adalah simbol itu simbolis. Simbol itu dari bahasa Yunani ya. Lot adalah simbol apa? Terus yang lemah. Dua simbol tadi isolasi, iya, simbol isolasi spiritual. Anggur membuat siwak mabuk itu apa? Bodohan, perawi yang bukan nus. Ya, nah, ini sebenarnya buat apa? Saya lagi, saya konsisten intelek. Kalau akal itu logos, tapi intelek itu mus. Nah, putri-putri itu simbol apa? Nafsu. Ya. Lalu Moab dan Amon. Itu 3 itu yang kamu nanti akan cari teorianya. Nah, sekarang kita nih, kita mau masuk ke proses penafsirannya lebih dalam lagi, maka kondisi kita, kondisi penafsir, persiapkan dulu. Ya, karena tadi kitab suci ini bukan soal logos yang menuntut kepada logos, tapi ini soal kita juga yang harus sampai sama seperti kitab suci, ya, dan perjalanannya.
Nah, sehingga mulai dulu dari sini kita sebagai penafsir, coba baca. Kita sebagai penafsir seringkali datang dengan nos yang mabuk oleh anggur duniawi. Kita mendekati teks dengan prasangka moralistik atau relativisme. Nos yang masih terikat pada pantai atau nafsu dan kesulitan melihat melampaui standar incest untuk menangkap tragedi spiritual yang lebih dalam. Tragedi tentang akal budi yang tertidur dan jiwa yang tertindak dalam kondisi. Iya. Sebelum kita mempelajari teks, ya kita sadar, ya kita sebagai penafsir juga sering begitu, ya kan? Kita juga sering begitu, seperti lautan di mabuk. Ya. Atau kita masih terikat pada hawa nafsu, kesulitan melihat ya ini skenario incest, tapi kita nggak ngerti ini tentang apa ini. Nah, ini sebelum membaca teks. Kita lihat, ini apa ya, ada incest ini, mengerikan ya. Karena orang-orang zaman dulu itu juga mengerikan sekali. Nah, kita nggak ngerti, kenapa kok ada skandal incest ini. Ini sebelum kita membaca teks. Karena kalau kita tertidur, jiwa kita dalam putus asa. Ini kondisi penafsir. Kita sebagai penafsir belum bisa memahami. Tapi nanti waktu sesudah kamu menjadi teks, kamu jadi ngerti. Oh, saya mempelajari teks ini adalah Sesudah mempelajari teks atau proses katarsis dan praksis. Membaca teks ini adalah permulaan untuk praksis, kewaspadaan atau nepsis. Kita dipanggil untuk melakukan katarsis dari kemalukan oleh kekurangan dan kekhawatiran duniawi. Praksisnya adalah secara sadar menjaga nos kita tetap sadar dan waspada terhadap lingkungan nafsu. Ini adalah proses memurnikan nos dari isolasi atau keluar dari gua dan memulai melihat tindakan kita dalam menerang kehendak alam. Iya. Jadi waktu nanti setelah kita mempelajari teks, kondisi kita itu sudah berbeda. Nah, nanti ini dijelaskan nggak cuma tuang saja yang dituntut untuk nepsis nih, tapi kita juga nggak dituntut apa? Ini kondisi yang diharapkan. Ini ini praksis sih. Apa praksis kita? Ya, waspada. Waspada. Ya, sadar menjaga nus tetap waspada atau sadar ada pintu daya nafsu. Nah, ini yang diharapkan. Sebelumnya enggak, dan sesudahnya itu tidak. Itu kondisi penafsir. Ya. Lalu, nah untuk melakukan sigesis atau untuk mencapai lagi ya apa yang diharapkan teks itu, maka kita bergantung kepada kondisi itu. Coba baca. Untuk melihat logos di balik kisah yang jelas ini adalah mustahil tanpa jaya, karis, atau rahmat ilahi. Penafsir harus berdoa agar Roh Kudus yang mengilhami catatan yang memberikan ini juga menelan minusnya untuk memahami tujuan pedagogis di baliknya. Iya. Jadi kita memang butuh apa? Roh. Nah, nanti waktu kamu praktik exegesis, jangan lupa berdoa. Ya. Supaya kita dapat apa? Supaya kita bisa dapat apa? Wawasannya di balik kisah itu. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan akal budi kita. Padahal kita tahu terus kita itu apa?
sebelum pelajari teks kita itu sama kayak keluar mampu ini ya. Nah, kita itu maksudnya kita mendekati teks itu masih dengan prasangka moralistik. Teks ini kayak gini dicatat ya, menjijikan. Nah, ini ilmu kita lagi mampu atau relativisme. Ya, relativisme itu berarti kebenaran itu nggak ada, gantung pembaca. Nggak ada logo ini. Gantung si A, si B, ngomong apa yang kamu dapat, itulah kebenaran. Itu relativisme. Nah, kita nggak percaya. Menurut saya, teks ini satu logos dari satu kebenaran. Bukan relatif, ya, tapi kebenaran. Nah, oleh sebab itu, ya kita bergantung pada Roh Kudus, pedagogis pengajaran. Ya. Doa menjadi Doa menjadi pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat mengubah racun dari sebuah cerita menjadi obat bagi jiwa. Pengubah teoria menjadi teoria. Tanpa rahmat kita hanya tidak bersalot. Dengan rahmat kita melihat cermin keraguan kita dan kebutuhan akan terwujud. Nah, paham nggak? Dalam konteks vlog ini ya kita sudah baca, kita sudah jemahi. Nah, sekarang kita mau segesis nih. Waduh, ini aku juga. Sehingga dari situ kita sadar, kita bahwa apa yang bisa menjadi obat ya. Tanpa rahmat, kita hanya akan melihat, rahmat itu maksudnya anugerah. Kita hanya akan melihat dosa Allah. Tapi begitu kita ada Roh Kudus, kita akan melihat cermin keraguan kita dan Tuhan kita akan. Nah, dari situ nanti Roh Kudus itu akan melihat kita. Tiba-tiba kamu akan dapat ide. Oh, ini ya, ternyata ini ya. Ini ya. Nah, itu nanti kamu bisa tuliskan. Jadi nggak sepenuhnya harus tergantung dari buku. Tapi ilham Roh Kudus dalam hatimu itu juga tekstur iya, baca buku iya. Tapi jangan ekstrim ya, karena ini misalkan langsung pada ramalan doa Roh Kudus, udah aku nggak perlu baca buku, doa aja. Kamu doa di gua malah jatuh dalam dosa. Ya, misalnya ketiduran lah atau kalian doa sama tidur. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Ada saya. Dari mungkin dari Agus ya, dari perbedaan antara kitab suci sebagai cerminan kosmos sama kitab suci sebagai dunia simbolis. Nah, saya masih kebingungan bagaimana itu melihat satu kisah ini dalam cerminan kosmos. Kan itu hampir sama ininya. Ya, berbeda ini yang diambil hampir sama. Ya, kalau cerminan kosmos, kamu lihat kan kosmosnya, berarti apa yang terjadi di situ? Sehingga itu dicetak. Misalnya kisah ini kan terjadi satu peristiwa incest di dalam gua, ya kan? Ada peristiwa dalam guanya kosmos. Nah, orang-orangnya siapa? Atau elemen atau unsur yang dipakai apa untuk membangun cerita itu? Itulah simbolisnya. Ya, Lot kan di situ ya. Ada anak-anaknya, ada buah, ada anggur juga. Nah, itu sebetulnya juga simbolis. Ya, kalau logos, kalau logoi, prinsip ilahi apa yang ada di dalam situ? Mereka mau dapat keturunan kan? Nah, ada logos keturunan ini, logos keberlangsungan itu. Tapi bertentangan dengan
logos, kekudusan. Nah, itu logos-logonya. Karena pembentukan logo ini karena ketidakhadiran sang logos. Dibuat terisolasi gitu. Terputus dari sang logos. Sang logosnya terputus, terisolasi. Mereka terisolasi. Logonya yang bertentangan, logos keberlangsungan hidup dengan logos kekudusan. Gini. Ya. Itu logos dan logonya. Kalau cerminan kosmosnya, peristiwa apa yang terjadi di situ? Peristiwa di dalam buah itu kan. Nah, ini yang mencerminkan satu cermin apa? Oh, ini cermin kegelapan. Prinsip kosmos kegelapan atau isolasi ya, seperti di dalam buah itu melahirkan kekacauan. Sehingga ini bukan hanya soal incest saja ya, tapi prinsipnya adalah mau dosa apapun ya, saat lahir dari terisolasi, tidak cuma incest. Jadi isolasi menyebabkan atau melahirkan dosa. Simbol-simbolnya saya kira tidak terlalu sulit lah ya. Ada unsur-unsur apa membangun kosmos itu? Oh, anggur, ada buah, ya. Bahkan keturunannya ya, Moab, Amon, ya. Nanti kamu kasih tahu. Oke, sekarang yang keenam ya. Kita masuk tentang Korea. Korea jamaknya. Korea itu tinggal kalau kita juga Korea. Kesulitan apa yang ada di dalam teks itu? Oke, coba baca wiki. Mengatasi kesulitan Aporian sebagai pintu masuk magnet spiritual. Aporian utama dalam teks ini adalah bagaimana mungkin Alkitab mencatat kisah yang begitu menceritakan tentang keluarga seorang orang benar. Tanpa buktikan eksplisit, maka dari garis keturunan ini lahir orang Moab, nenek moyang Daud dan Kristus. Kesulitan ini memaksa kita untuk bertanya, apa yang Allah coba ajarkan melalui skandal ini? Ini adalah undangan untuk beralih dari kehidupan literal ke kontemplasi spiritual tentang misteri rahmat yang bekerja di tempat yang tertutup. Oke. Nah, kesulitan utamanya kan, Alkitab mencatat kisah yang begitu mensisihkan tentang keluarga seorang orang benar. Ya, coba kita baca nih. Ini catat loh. Petrus ya, 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Coba baca. Dianggap sebagai orang benar. Tapi kok incest? Apaan sih? Nah, gitu. Ya. Coba baca. Ia menyelamatkan orang yang benar dan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak beraturan itu dalam pencabulannya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Iya. Oleh Petrus, Lot itu tinggal di Sodom Gomora itu sebagai orang benar. Tapi ternyata ada kisah kelam tentang Lot. Nah, itu bagaimana mungkin Alkitab mencatat kisah seperti itu? Padahal dianggap Lot itu dan keluarganya dianggap orang benar. Cuma istri Lot aja ya, yang karena waktu mau diselamatkan dia menoleh ke belakang, akhirnya menjadi yang enggak. Kan? Nah, tapi anak-anaknya dan Lotnya selamat. Tapi satu kota itu binasa semua.
Oke. Terus mengapa garis keturunan ini lahiran Rut, orang Moab? Rut itu orang Moab kan? Jadi histori sejarah PL itu kalau kamu nggak jadi itu jangan lupa. Ya, Rut itu keturunan orang Moab, menikah dengan Boas, lalu nanti lahirlah siapa? Rut dengan Boas lahirlah yang akan menjadi keturunan Daud itu siapa? Ayahnya Daud. Hah? Ya, itu anaknya. Ya, nah, Rut itu orang Moab menjadi nenek moyang Daud dan Kristus. Kok bisa? Moab itu padahal hasil incest dengan Roh. Ya, tapi Rut keturunan dari Moab. Oke. Nah, tentu kesulitan ini akan memaksa kita untuk bertanya, ya, apa yang Allah coba ajarkan melalui skandal ini? Nah, inilah kesulitan ini hanya menjadi satu pintu masuk atau undangan untuk beralih dari penghakiman literal ke kontemplasi spiritual. Ya. Tentang misteri rahmat yang bekerja di tempat yang tak terduga. Ini undangan kita. Kok bisa ya Alkitab itu mencatat seperti ini? Lalu mengapa dari garis keturunan ini lahir terus orang Moab, nenek moyang Daud? Ya, jadi nenek moyang Kristus itu ada pencampurannya dengan bangsa Moab. Nah, kita tahu Moab itu anak dari Lot. Ya kan? Dari hubungan saudara. Oke. Ini aporianya. Nah, sekarang kita akan masuk menjawab bagaimana mencari teorianya. Dan setelah teoria, apa makna moralnya, praktisnya, dan anagogisnya, ya. Oke, kita mulai dari dasarnya, historia, atau lapiran landasan literalnya, ya, historisnya. Coba baca, Vicky. Secara historis, dan buktinya mendapat dari dasar teologi setelah kehancuran Sodom tinggal di sebuah gua. Itu. Mereka tinggal di sebuah gua setelah diselamatkan dari kehancuran Sodom, ya. Terus yakini bahwa tidak ada lagi yang membuat ada mereka mampu dan melakukan hubungan incest dengannya untuk memastikan kelangsungan kasus. Dari hubungan ini dari Moab dan Ben Amin nenek moyang bangsa Moab dan Ammon. Oke. Nah, ini peristiwanya. Ini kosmosnya. Historianya, ya, ini kosmosnya. Oke, nah sekarang dari cerita ini apa makna spiritual teorianya? Nah, jadi kita mau menyingkap sang logos di balik huruf ini, di balik kitab suci. Ya. Pertama, kita lihat landasan teologis, ya, yang ada di poin 3 itu apa teoria dari yang kemarin saya ilustrasikan tuh. Jadi kayak kita lagi mengungkapkan, meningkat sang logosnya kan. Cuma kan sang logosnya itu ada di dalam kepingan puzzle itu loh.
Masih ingat ya ilustrasinya ya. Nah, kepingan-kepingan pasal itu ya kita harus susun supaya jadi gambar sang logos. Nah, kita identifikasi dulu ada apa saja di situ. Tentu di landasan teologinya tadi ada cerita tentang ini ya. Coba baca nih. Kontemplasi spiritual. Sebagai diri, dia melihat Nuh bukannya sebagai seorang manusia, tetapi sebagai ikon dari Nuh akal budi manusia. Dia diselamatkan tetapi tidak sempurna. Karena bos juga dia masih kuasai pakai. Dia naik ke gunung tetapi berakhir di gua, sebuah neraka yang secara manusia naik tetapi secara spiritual turun ke dalam kegelapan dan isolasi. Iya, dia memang naik ke gunung, tapi masuk ke dalam gua yang secara spiritual itu maksudnya turun ke dalam kegelapan tadi dan isolasi. Ya, nah ini Lot menggambarkan nus yang lemah. Ini teorinya dari Lot. Oke, terus ini. Anggur sebagai pertumbuh lus. Kalau dia mengkontemplasi, pastikan anggur melampaui minuman keras. Ia adalah logos dari segala sesuatu yang memabukkan dan fakultas nasional dan spiritual jiwa bisa berupa pikiran yang berlebihan, kekhawatiran duniawi atau doktrin yang salah. Ketika lus mabuk, kita kehilangan kapasitasnya untuk membedakan diagnosis dan memimpin. Iya, anggur melumpuhkan nus. Itulah teorianya. Anggur gak sekedar minuman keras ya. Tapi ini logos dari segala sesuatu yang memabukkan dan melumpuhkan fakultas rasional dan spiritual jiwa kita. Ya. Nah, sekarang putri-putrinya. Putri-putri sebagai partai. Teori yang menjadi sebagai ikon dari fakultas jiwa yang lebih rendah, yaitu keinginan dan semangat atau amarah timos yang bertindak tanpa kendali nus. Yang mereka untuk membangkitkan keturunan adalah logos kehidupan yang terhistoris, sebuah keinginan baik yang bekerja dengan cara yang sepenuhnya bertentangan dengan logos moralitas Islam. Ya. Nah, kalau putri-putrinya itu adalah gambaran dari nafsu, ya, atau keinginan dan amarah yang bertindak tanpa kendali nus. Nah, ini beberapa teori yang kamu bisa tangkap ya dari landasan teoria ini, landasan teologisnya. Lalu teoria dari aporianya apa? Ini ada kepingan lagi ya. Tadi soal Lot, anggur, dan putri-putri. Gimana dengan aporia tadi? Coba baca lagi. Selanjutnya, teori diterapkan yang diidentifikasi di program. Iya, terus? Yang Korea dosa orang. Teori yang mengungkapkan bahwa teks ini adalah tentang membenarkan proses. Iya. Sebaliknya, ini adalah pelajaran mendalam tentang kerohanian. Fakta bahwa ini terjadi pada orang benar justru memperkuat pesannya. Tidak ada seorang pun yang kebal dan kejatuhan jika ia mengandalkan kekuatan disiplin dan kehilangan kewaspadaan spiritual dan psikis. Nah, maka tadi kan Lot itu disebut orang benar. Walaupun dia orang benar, tapi tidak lepas dari kerapuhan. Artinya tidak ada orang yang kebal dari kejatuhan. Jika ia kehilangan kewaspadaan. Jadi ini mengajarkan tentang ya kewaspadaan atau menghancurkan kesombongan spiritual. Bagaimana soal ini? Keturunan Moab dan Kristus ini tadi yang dari Rut. Coba baca. Solusi yang Moab dan Kristus. Inilah kira-kira bisa sampai puncak. Bagaimana dari dua dosa ini lain dengan sang juru selamat? Teori yang menuntut kita pada konflik
masih misteri Muhammad Haris dan penyelenggaraan Islami kronologia Allah dan kedaulatannya tidak diberikan oleh dosa manusia. Dia mampu mengambil hasil dari tindakan yang paling berdosa sekalipun garis keturunan Moab dan melalui Rut mencangkokkannya ke dalam pohon keselamatannya. Ini adalah teori yang paling radikal. Rahmat Allah lebih besar dari dosa kita dan rencananya tidak dapat digagalkan oleh kegagalan manusia. Nah, menarik ya. Jadi kenapa kok Moab itu diambil keturunannya, yaitu Rut, untuk dijadikan keturunan Mesias? Kenapa nggak bangsa lain aja? Kenapa mesti Rut dari Moab? Nah, ternyata kita dapat teoria atau makna spiritualnya apa? Iya, Allah dalam kedaulatannya itu tidak terikat oleh dosa manusia. Dia bisa mengambil hasil dan tindakan yang paling berdosa sekalipun dan mencangkokkannya ke dalam pohon keselamatan. Sehingga intinya apa yang mau dikatakan? Teorianya radikal nih. Intinya apa yang mau dikatakan? Rahmat Allah lebih besar dari dosa kita. Iya, memang Moab itu dosa. Tapi dengan rahmatku, aku bisa mencangkokkan itu jadi keselamatan. Jadi nggak ada dosa yang nggak bisa diselamatkan. Satu-satunya dosa yang nggak bisa diselamatkan itu adalah kamu menolak atau kamu menghujat Roh Kudus, itu kamu menolak tawaran keselamatan dari Roh Kudus. Itu dosa paling besar. Tapi dosa moralitas nggak ada yang lebih besar daripada rahmat Allah. Ya, rahmat Allah lebih besar dari dosa kita. Dan satu lagi, rencananya tidak bisa digagalkan oleh kegagalan manusia. Ya, Lot gagal. Dia mabuk, dia melawan incest, dia gagal memang. Tapi rencana Allah keselamatan tidak bergantung pada atau tidak digagalkan oleh kegagalan manusia. Nah, contohnya tadi Moab itu menjadi nenek moyang dari Rut. Rutnya menjadi nenek moyang dari Kristus. Amazing ya. Kalau kamu lihat cerita Lot itu ternyata hubungannya itu sampai dengan Kristus. Benar nggak? Lewat Moab tadi. Nah, teori yang kita ambil apa? Di semangat apa? Teori yang kita ambil apa? Bisa daripada sekitar hanya tidak dapat dilakukan oleh kegagalan manusia. Nah, dapat teori yang ya. Terus incest orang benar itu mengajarkan kepada kita apa? Incest orang benar. Bahwa teori yang mau menghancurkan apa? Sombongan sendiri. Sehingga kita tidak terbawa dari kecantikan. Kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kehilangan siapapun. Ya. Oke. Kita akan sambung lagi nanti setelah chapel di ini ya. Nah, sekarang nanti kalau kita masuk ke mulai susut nih, kita udah ngerti kepingan-kepingan. Itu tadi yang kita bahas ini masih kepingan-kepingan pasal ya. Nah, nanti di bagian sintesisnya itu alegoris, tipologis, kristosentris. Nah, kamu mulai susun puzzle sehingga nanti nampak wajah sang Roh. Ya, kita bahas nanti ya. Apa chapelnya? Oh, oke, silakan.